Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang di sana? Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, jangan lupa untuk selalu berolahraga dan makan makanan yang bernutrisi. Dan untuk kalian yang ingin berpergian ke luar sana, jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, biasakan juga untuk selalu membaca narasi yang positif. Oke, pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang vektor, yaitu materi matematika peminatan untuk kelas 10. Apa saja sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, sebelum itu, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku tulisnya, dan yang terutama adalah niat kalian untuk belajar. Nah, kita lihat ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua, siswa dapat menggambar sebuah vektor. Yang ketiga, siswa dapat menentukan vektor kolom. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan vektor baris. Ini harusnya vektor baris ya. Nah, kemudian yang kelima, siswa dapat menyebutkan vektor 0 dan kemudian siswa dapat menentukan vektor posisi suatu titik. Nah, ini tadi harusnya vektor baris. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan kesamaan vektor. Nah, kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyatakan vektor di R2, di ruang 2 gitu ya, jadi ruang 2 dimensi. Oke, langsung saja yang pertama, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di kiri itu ada gambar kucing ya, kemudian yang kalian perhatikan yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh gambar vektor. Nah, jadi contoh gambar vektor itu seperti ini ya. Nah, mereka itu terdiri dari seperti ada garis gitu. Nah, ini adalah hasil dari contoh vektor gitu. Nah, kalau kalian pelajaran TIK ada nggak ya? Nah, ini cara menggambar vektor kita bisa menggunakan aplikasi yaitu CorelDRAW. Dipelajari ya, CorelDRAW ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian ingin membuat karya-karya seperti membuat poster, seperti itu, spanduk, ini. Nah, kalian bisa membuatnya di CorelDRAW. Nah, apa sih kelebihan vektor CorelDRAW? Nah, jadi hasilnya itu dia tidak akan pecah. Jadi walaupun kalian perbesar berapa kali pun, dia akan tetap jelas. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian inilah perbedaan antara gambar yang menggunakan vektor dan menggunakan bitmap. Nah, bitmap itu seperti jika kalian menghasilkan karya menggunakan Photoshop. Nah, jadi hasilnya itu berupa bitmap dan ketika menggunakan CorelDRAW hasilnya adalah berupa vektor. Nah, seperti ini ya, vektor itu terdiri kayak sebuah garis gini. Nah, ini bitmap. Nah, ketika perbesar, gambar yang dihasilkan yang berkualitas bitmap akan pecah. Nah, beda dengan kualitas yang vektor, seperti itu ya. Nah, kemudian ini bitmap. Nah, ini adalah menggunakan vektor. Seperti itu ketika di zoom 10 kali, yang ini udah bures gitu ya, burem. Nah, yang ini tetap seperti aslinya. Oke, nah itulah kelebihan vektor. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan vektor? Sebelum itu kita perhatikan dulu. Nah, misalkan Andi ingin pergi dari ini ya, toko sepatu menuju toko roti. Nah, dari sini menuju ke sini, berapakah jaraknya? Nah, jaraknya berapa satuan? 1, 2 ya, jaraknya adalah 2. Jarak itu selalu positif. Oke, nah kemudian ketika kita bertanya, apakah perpindahan yang dilakukan oleh Andi, dia berpindah ke arah mana? Ke arah kiri, seperti itu ya. Nah, lalu apa bedanya jarak dan perpindahan? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau jarak dia tidak mempunyai arah. Jadi tadi berapakah jaraknya? Jawabannya adalah 2, seperti itu. Nah, apakah perpindahannya kemana? Kalau ditanya perpindahannya, berarti ada arahnya. Ke kiri kah, ke kanan kah, atau ke atas, atau ke bawah, seperti itu. Bisa ya membedakan jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak dia tidak mempunyai arah, sedangkan perpindahan dia mempunyai arah. Oke? Kemudian lanjut, pengertian vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki ukuran dan arah. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mempunyai ukuran dan juga mempunyai arah.
Perhatikan contoh besaran-besaran berikut, ini hampir sama di fisika ya. Nah, untuk membedakan vektor dan skalar. Ingat, vektor itu dia memiliki besaran dan arah, sedangkan skalar dia hanya memiliki besaran. Untuk panjang, coba kalian tebak, panjang termasuk besaran vektorkah atau skalar? Ya, panjang itu termasuk besaran vektor, bukan. Dia nggak punya arah ya. Misal kalian ditanya nih, berapakah panjang dari papan tulis itu? Kan kalian menjawabnya hanya misal 3 meter. Nah, berarti kan tidak ada arahnya ya. Jika dia tidak memiliki arah, berarti dia merupakan besaran skalar. Oke, bagus. Kemudian lanjut ya, yang kedua. Perpindahan. Wah, perpindahan itu pindah ya. Seperti tadi ya, ada arahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Kemudian gaya. Gaya termasuk besaran vektor. Luas. Luas kan berapakah luas persegi tersebut? Misal kalian jawab 16 cm. Nah, berarti dia tidak punya arah ya. Berarti dia merupakan besaran skalar. Oke, kemudian kelajuan. Kelajuan pun ya, dia adalah besaran skalar. Berat itu adalah vektor, usaha adalah skalar. Oke? Kemudian penyajian vektor. Ada beberapa jenis untuk menyajikan vektor. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah menyajikan vektor dalam secara geometris. Nah, oke? Kita lihat di sini ada vektor, dia awalnya di A, kemudian finishnya adalah di B. Nah, cara menuliskannya adalah A dari dia awal start menuju ke dia finish. Kemudian kalian berikan tanda panah, atau kita misalkan dengan A kecil terus kemudian ada gesret di atas seperti ini ya, garis di atas. Kemudian titik A disebut dengan titik pangkal dan B adalah disebut dengan titik ujung. Nah, kemudian notasi-notasi untuk menyatakan vektor. Vektor di atas dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang pertama bisa AB, kemudian kalian buat suatu garis di atas, kemudian A kecil boleh atas, atau AB, tapi harus kalian bold, jadi harus tebal ya. Kemudian bisa juga A kecil tapi harus tebal. Nah, jika kalian bisa memilih antara kalian akan memberikan suatu garis atau huruf itu kalian buat tebal. Kalau panjangnya AB adalah karena panjang dia selalu positif. Nah, kalian kasihkan tanda mutlak seperti itu ya. Kemudian next. Nah, contoh vektor adalah tadi ya, misal ingin pergi dari toko sepatu menuju ini ya, toko bunga ya. Nah, berarti misal Andi harus kemana aja? Nah, berarti kemana saja Andi arahnya? Harus ke arah kiri, kemudian dia belok ke bawah ya. Ke kiri misal sejauh 2 langkah, ke bawah sejauh 2 langkah. Seperti itu ya. Nah, itu adalah rute 1, kemudian ini adalah rute 2. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyatakan vektor di R2. Apa itu R2? R2 adalah ruang 2 dimensi ya. Jadi dia hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, untuk vektor kolom, misal kita punya vektor V, nah di atasnya kita kasih tanda panah seperti itu. Nah, vektor kolom ini berarti adalah komponen mendatar. Kalian membayangkan diagram Kartesius, di situ ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, untuk yang atas dia untuk meletakkan sumbu X, berarti pilihannya adalah dia ke kanan atau ke kiri, betul. Nah, kemudian yang vertikal itu adalah sumbu Y, berarti nanti pilihannya dia adalah ke atas atau ke bawah. Nah, nanti kalau ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri dia negatif, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, kemudian vektor baris, apa bedanya vektor kolom dan vektor baris? Baris ini hanya cara menyajikannya ya. Kalau vektor kolom itu atas bawah, kalau vektor baris nanti ada yang depan, koma, belakang, seperti itu. Seperti kalian menentukan suatu titik, seperti itu, menuliskan titik. Oke, kemudian next, vektor di R3. Vektor di R3 dinyatakan dengan 3 bilangan. Nah, kalau R3 berarti 3 dimensi di suatu ruang. 3 bilangannya itu akan dituliskan secara vertikal atau horizontal. Bilangan pertama
dinyatakan dengan arah ke depan atau ke belakang, sumbu X-nya ya. Kemudian bilangan kedua, nah ini ya, nanti sumbu X-nya itu ke depan atau ke belakang. Bilangan kedua itu kanan atau kiri, dan bilangan ketiga menyatakan atas atau bawah. Nah ini contohnya, misal kalian mempunyai suatu vektor di ruang dimensi 3, misalkan punya SU. Ini ya ada SU. SU berarti yang pertama adalah ke depan atau ke belakang. Nah, dia kan dari S menuju U, dia ke depan dulu ya. Ke depan sejauh berapa langkah? Nah, ini ada 3. Kemudian ke kanan atau ke kiri? Ke U berarti ke kanan sejauh 4. Kemudian supaya ke U berarti kita bisa ke atas sejauh 8 gitu ya. Berarti ke depan dulu, kemudian ke kanan, kemudian ke atas. Nah, rutenya bisa seperti ini. Misal ke depan dulu. Nah, kemudian dia ke kanan, kemudian dia ke atas sejauh 8. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dituliskan dengan vektor kolom 3, 4, 8 ke bawah ataupun vektor baris 3, 4, 8. Nah, bedanya dengan suatu titik, jika titik kan di sini harus ada komanya ya. Nah, jika vektor dia tidak ada koma. Jadi kalian cukup bikin spasi 3, spasi 4, spasi 8. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah TR. Nah, TR ya, kalian berarti bisa menggunakan rute ini. Misal ke belakang, negatif 3, kemudian ke kanan sejauh 4, dan kemudian ke bawah sejauh negatif 8. Karena ke bawah berarti negatif 8. Seperti itu ya. Nah, WP pun seperti itu. Nah, oke, langsung lanjut saja. Kita akan lanjut ke vektor posisi. Vektor posisi, apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi ada sebuah vektor, tapi pangkalnya harus di 0,0. Seperti ini vektor posisi di R2, jadi ketika kalian mempunyai vektor A, nah ini pangkalnya di 0,0. Nah dituliskan vektor A kecil atau OA, jadi dari koordinat 0,0 ini kita simbolkan dengan OA adalah berapa? Nah, ingat yang dihitung adalah sumbu X-nya terlebih dahulu. Berarti kita geser kemana dulu nih? Oh, ke kanan sejauh 5. Karena ke kanan kita menuliskannya positif 5. Kemudian geser ke atas sejauh 1, 2, 3, 4. 4 langkah berarti positif 4. Nah, kemudian vektor B kita tuliskan dengan OB. OB itu kita geser ke kanan sejauh 4, kemudian ke bawah sejauh 2. Nah, karena ke bawah berarti nilainya adalah negatif. Kemudian yang C, OC kita ke kiri sejauh 2 langkah berarti negatif 2. Kemudian ke bawah sejauh 1 langkah berarti negatif 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian secara umum vektor posisi PX, Y adalah P OP, X, Y. Seperti ini ya menuliskannya. Nah, kemudian next vektor posisi di titik, vektor posisi pada ruang dimensi 3. Nah, jadi kalau dimensi 3 nanti kan ingat ya tadi ya, kemana dulu yang dihitung? Ke depan, belakang, kanan, kiri, dan atas, bawah. Contohnya, satu aja ini ya, ada OP. Nah, berarti OP itu kan ke depan dulu sejauh 2 langkah, ke kanan 5 langkah, kemudian ke atas 3 langkah. Kita tuliskan 2, 5, 3. Nah, secara umum dituliskan dengan X, Y, Z. Kemudian vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit. Jadi dia akan berupa sebuah titik. Betul. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Notasi yang digunakan untuk vektor 0 adalah kalian cukup menuliskan angka 0, kemudian atasnya ada tanda panah. Seperti itu ya. Nah, atau bisa juga misal di dimensi 2 berarti 0, 0. Vektor 0 memiliki panjang 0 dan arah tidak tentu. Kemudian contoh, nah contoh menuliskannya AA, 0, kemudian kalian berikan tanda panah di atas atau BB. Nah, seperti ini ya. Panjangnya adalah 0. Next, kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, apa yang sama? Tadi apa patokannya? Panjangnya sama, arahnya pun sama. Jadi letaknya boleh berbeda selama panjangnya sama dan arahnya juga sama. Seperti itu ya. Nah, berarti di antara vektor ini yang sama vektor apa aja? U dan W. Bukan ya, kalau W itu arahnya tidak sama, tapi U dan V. Jadi walaupun letaknya berbeda, tapi dia mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Jadi U dan V itu
memiliki U dan V memiliki kesamaan vektor ya, U sama dengan V, tetapi U tidak sama dengan W, seperti itu ya. Nah, kemudian next, kesamaan U dan V pada ruang dimensi 3 dapat dinyatakan dengan, jadi komponen yang di atas sama dengan komponen yang di atas, berarti X1 sama dengan X2, kemudian Y1 sama dengan Y2, begitupun di ruang 3 tinggal ditambahkan Z1 sama dengan Z2, oke? Oke, yang terakhir pada video kali ini adalah menentukan vektor di R2. Nah, diketahui ada titik A 5, negatif 2 dan titik B negatif 1,3. Pertanyaannya adalah tentukan vektor AB. Nah, bisa kita cari menggunakan cara geometri. Yang pertama adalah kalian gambarkan dulu titik A. Titik A 5, negatif 2. 5, negatif 2. Ini titik A ya. Kemudian titik B. Ini startnya ya, kemudian dia akan menuju titik B. Titik B adalah negatif 1,3. Kemudian setelah ada dua titik, kalian buat suatu garis dari A menuju B. Ingat, karena ini vektor harus ada tanda panahnya ya. Kalian buat tanda panah di sini. Nah, kemudian kita bisa tuliskan AB, berarti AB adalah ke kiri dulu ya dia. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6 langkah, karena ke kiri berarti nanti kita menuliskannya adalah negatif 6. Kemudian dari sini akan menuju ke B, 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 5, karena ke atas adalah positif, berarti positif 5. Nah, kita tuliskan negatif 5 dan negatif 6 dan positif 5. Paham ya? Nah, kemudian untuk mempermudah, biasanya di soal-soal kita menggunakan cara analitik. Nah, cara analitik adalah kita analisis bersama-sama ya. Dari 5 dan min 6. Kok bisa ya jadi negatif 6? Gimana tuh? 5 dan negatif 1 bisa menjadi negatif 6. Apakah 5 tambah negatif 1? Apa 5 dikurangi negatif 1? Atau negatif 1 kurangi 5? Atau negatif 1 ditambah 5? Nah, yang benar adalah negatif 5 dikurangi, negatif 5. Negatif 1 dikurangi 5. Seperti itu ya. Jadi dari B mengurangi yang A. Nah, negatif 1 kurangi 5 didapatkan negatif 6. Kemudian kita cek coba yang bawah. 3 dikurangi negatif 2. 3 min 2. 3 plus 2. Hasilnya adalah 5. Gitu ya. Berarti ketika ada suatu vektor dari A menuju B, berarti kalian mengurangkannya kebalikannya ya. Jadi kalian mengurangkan dari belakang menuju ke depan. Berarti kalian kurangkan vektor-vektor yang ada di B mengurangi yang A. Seperti itu ya, jalannya dari belakang ya. B kurangi yang A. Atau secara umum kita tuliskan ketika kita mempunyai vektor AB berarti XB dikurangi XA dan yang kedua adalah YB dikurangi YA. Oke? Nah, oke. Untuk itu kita lanjut latihan soal ya. Kita lanjut latihan soalnya. Ada beberapa soal di sini. Sebentar ya. Nah, ini kita lanjutkan latihan soalnya, ada 2 soal. Nah, contoh soalnya yang pertama adalah kalian disuruh diketahui titik A, kemudian diketahui titik B, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan vektor BA. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Contoh soalnya ini. Nah, oke, kita kerjakan bersama. Diketahui titik A, kemudian diketahui titik B, tentukan vektor BA. Nah, di sini ya, yang A, kita akan mencari vektor BA. Nah, ingat BA, tadi jalannya dari belakang, dari mana? Belakang mengurangi yang depan. Sini ya, berarti A dikurangi B. Nah, berarti A. A itu vektornya berapa aja? Kalian tuliskan min 2, 5, 1. Kemudian dikurangi yang B. Yang B adalah 3, 4, kemudian negatif 2. Seperti ini ya. Nah, berarti kalian kurangkan negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Negatif 2 kurangi 3. Negatif 5. Betul. Berarti yang atas jadi negatif 5, kemudian 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1. 1 dikurangi negatif 2. Min ketemu min, jadi plus 1 plus 2. Hasilnya adalah 3. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 5, 1, dan 3. Berarti vektor BA adalah
ya, negatif 5, 1, dan 3. Kemudian contoh yang kedua, yang B, vektor AB 2, negatif 3, dan 6. Tentukan koordinat titik B. Oh, AB-nya udah diketahui nih. AB sama dengan, tadi kan jalannya dari belakang menuju ke depan ya. Vektor B dikurangi titik B dikurangi A. Seperti ini ya. Oh, AB-nya sudah diketahui nih. AB-nya adalah 2, negatif 3, dan 6. Oke, kemudian B. B-nya sudah diketahui di situ. B-nya ini ya, suatu koordinat, mempunyai koordinat titik B ini. 3, 4, min 2. Berarti kita tuliskan 3, 4, min 2, kemudian dikurangi yang A. A-nya ini ya, negatif 2, negatif 2, kemudian di sini 5, kemudian di sini 1. Oke. Oh, mohon maaf, ini cara menuliskannya. Nah, tidak ada ininya ya. Oke, langsung. Ini kan sebuah titik, jadi titik A dikurangi titik B. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kemudian berarti B dikurang, oh ini kan ada vektor AB, ini vektor AB, kemudian tentukan vektor B. Oh ini beda soal ya, vektor B-nya belum diketahui kakak. Oke, berarti kita hapus dulu vektor B-nya. Ini beda soal yang A dan B. Yang B itu B-nya belum diketahui, kemudian A-nya yang baru diketahui adalah min 2, 5, dan 1. Nah kemudian berarti kita tuliskan, berarti di sini anggap aja X, Y, kemudian Z, seperti itu ya. Nah, berarti tujuan kita adalah kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, kita unboxing satu-satu dari sini ya. Kita oret-oret di mana ya? Sudah tidak ada space, oh, di belakang, di sini aja. Oke, kita ulangi. Tadi kita punya AB-nya adalah 2, negatif 3, dan 6. Nah, ini adalah tadi vektor AB ya. AB itu akan sama dengan B mengurangi A. Ingat dari belakang mengurangi yang depan. B-nya belum ada, X, Y, Z, kemudian dikurangi yang A. A-nya adalah tadi negatif 2, kemudian 5, kemudian 1. Oke, seperti ini ya. Nah, kita unboxing satu-satu dari baris yang pertama. 2 sama dengan X, min, ketemu min. Jadinya adalah plus, betul, plus 2. Nah, berarti kita dapatkan, berarti X sama dengan, X-nya tetap di sini ya. Nah, 2-nya kita tulis di sini. Nah, positif 2 ini pindah ke ruas kiri, berarti jadi negatif 2. Berarti X sama dengan 2 kurangi 2 adalah 0. Paham ya? Kemudian baris yang kedua, negatif 3 sama dengan Y min 5. Nah, berarti kita mempunyai Y sama dengan negatif 3-nya tetap di sebelah kiri. Nah, negatif 5 dari ruas kanan dia akan berpindah ke ruas kiri. Karena negatif pindah ke kiri berarti dia jadi positif. Oke, berarti Y sama dengan negatif 5 tambah negatif 3 ditambah 5 adalah 2. Seperti ini ya. Kemudian baris yang ketiga, 6 sama dengan Z min 1. Berarti Z sama dengan, di sini tetap 6. Negatif 1 pindah ke kiri berarti jadi positif 1. Oke, berarti Z sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Berarti kita peroleh koordinat titik B. Kita tuliskan koordinat titik B. Berarti kita menuliskannya karena dia sebuah titik, ada koma-komanya ya. 0,2,7. Seperti ini ya. Nah, bisa dipahami? Oke, nah kemudian coba kalian ingat kembali apa itu vektor, contoh besaran vektor, apa itu vektor posisi, apa itu vektor 0, bagaimana cara menyajikan vektor. Nah, ketika kalian sudah bisa semua, nah yang terakhir bagaimana cara menentukan vektor, silakan kalian kerjakan latihan soal di LKS uji kompetensi 1, silakan kalian kerjakan di buku tugas, kalian tulis dengan rapih ya. Nah, kemudian lalu kalian upload di Google Classroom yang telah Ibu sediakan, oke? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Semangat terus kalian yang masih pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita lekas dipertemukan di ruang kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.